Salam sehat, saya Dr. Irga. Hari ini akan membahas tentang topik sebuah pertanyaan. Dokter, nggak apa-apa kalau saya sering lupa minum obat? Nah, pertanyaan itu sudah sering juga ya dapatkan di masyarakat, karena sering lupa. Ya mungkin karena sibuk kerja dan segala macam, makanya kelupaan minum obat. Nah justru itu, supaya nanti mengetahui apa sih dampak kalau seandainya sering lupa minum obat, makanya simak video ini sampai habis. Oke? Nah, kita bahas lebih dalam lagi pertanyaan tadi, dokter nggak apa-apa kalau saya sering lupa minum obat. Nah, kalau misalnya pertanyaan itu dokter singgung lagi ke Pak Polisi, ya maaf Pak Polisi ya, ini sudah banyak menggunakan contoh. Jadi, kalau misalnya ke polisi, Pak Polisi, saya nggak apa-apa kalau sering lupa pakai helm. Ya, artinya kalau seandainya sial-sial dikit lah, kalau ada polisi paling cuma ditilang ya, mungkin cuma kena denda kayak gitu kan. Tapi kalau sialnya lebih banyak, kalau nggak nabrak ya ditabrak, itu hukum alam yang ada di jalan. Nah itu Pak bisa bayangkan, mulai dari lecet, mulai dari robek atau pecah kepala pun bisa. Jadi artinya bisa berakibat fatal, bisa meninggal dunia seperti itu. Nah itu nggak beda jauh dengan darah tinggi. Kalau misalnya ya cuma gejala-gejala stroke ringan yang bisa pulih kembali, ya oke-oke aja, itu bisa ada pulih kembalinya. Tapi kebanyakan sih kalau sudah stroke kebanyakan permanen ya, apalagi itu stroke yang sampai nggak sadar, kemudian stroke yang pecah pembuluh darah, ya itu sudah antara hidup dan meninggalnya itu sudah 50-50%, antara ya dan tidak bisa selamat, bisa pulih kembali. Artinya faktor pencetus itu kita nggak bisa tentukan apa yang akan terjadi. Apakah dengan di saat pas kebetulan sehari tidak minum obat, kemudian ada pencetusnya misalnya emosi, marah-marah, ada masalah sedikit langsung marah-marah, tensi naik. Kemudian misalnya dengar yang nggak nyaman, misalnya wah ada telepon masuk, atau bilang ada yang meninggal, keluarga itu kan bisa tensinya bisa langsung naik gitu kan. Atau misalnya lagi seneng-seneng nggak minum obat, terus acara pesta makan berlebihan, makan daging berlebihan. Nah makanya tidak sedikit dokter sudah pernah mendengar habis acara makan banyak, terutama makan daging, habis itu sudah stroke. Itu sudah sering terjadi kasus seperti itu. Jadi itu alasan kalau pertanyaan tadi bisa jawab sendiri apa resikonya. Jadi resiko dari ringan sampai berat pun bisa terjadi. Jadi kalau bisa jangan sampai kelupaan lah. Jadi ya namanya juga orang lupa ya. Nah, nanti dokter sebentar sampaikan tipsnya sedikit tentang biar nggak kelupaan minum obat. Tips untuk mengurangi ya, dasar namanya lupa itu pakai lupa-lupa terus. Tipsnya yang pertama, mintalah ke dokter obat yang diminum itu cukup yang diminum 1 hari 1 kali. Udah banyak kok yang minumnya cuma sehari sekali. Jadi kalau sehari sekali itu untuk cenderung lupanya lebih kecil. Makanya kalau, ya cuman sayangnya sih kalau di perifer ya, apalagi di puskesmas, kayak di kampung-kampung ini sedikit agak susah nyarinya, tapi nggak apa-apa. Tapi ada kok obat itu, cuman harganya ya sedikit lebih mahal. Kalau contoh penggunaan kaptopril, itu kan, itu yang banyak ya, itu banyak yang ditemukan tiap puskesmas, itu terasa tiap puskesmas kaptopril itu ada. Itu yang paling sering digunakan, cuman masalahnya, obat itu digunakan 1 hari 3 kali. Kenapa? Karena efektivitas kerja obat itu 8-12 jam. Jadi dia bisa mengcover efektif hanya untuk 8 jam. Yang jadi masalah nanti adalah dalam sehari itu kan ada 24 jam. Jadi bahagi 3 dapat 8 jam. Jadi tiap 8 jam harus minum obat. Jadi otomatis agar tidak bangun tengah malam, maka bangunnya jam 6 pagi minum obat. Kemudian jam 2 siang minum obat, itu sudah kurang lebih sekitar 8 jam. Baru jam 10 malam itu sudah harus minum obat lagi. Jadi 6, 2, 10. 6, 2, 10. Setiap hari seumur hidup. Itu sangat merepotkan. Nah yang masalah sekarang, kalau bisa ada pilihan yang minumnya sehari 1 kali, kenapa cari yang repot? Apalagi kalau pagi-pagi, yang ibu-ibu rumah tangga biasanya mau masak lah, baru nganter anak-anak sekolah lah, belum lagi sibuk dengan urusan yang lain, akhirnya sampai kelupaan. Nah yang jadi masalah saat kelupaan itu tensi mulai naik. Nah kalau bisa yang minum sehari sekali kan jauh lebih mudah. Kemudian tips berikutnya, minum obat
kalau yang sehari sekali diberikan, minum obat pada jam yang sama. Jadi kalau misalnya ibu-ibu dapat obat yang 2 macam atau 3 macam obat, jadi minum yang pengalaman dokter sih yang sering berhasil ya, yang tingkat lupanya itu ditekan minim sekali lupanya, itu minum obatnya malam. Karena malam itu kebanyakan udah sedikit santai. Nah, misalnya contoh, ibu sendiri yang tentukan. Kalau misalnya jam 8 malam itu sudah santai di rumah, maka pakai patokan tiap jam 8 malam minum. Tiap jam 8 malam minum. Makan nggak makan, kalau sudah waktunya minum obat, minum. Terus ada yang nanya, dokter kalau minum sama-sama bertiga ke 4 macam obat, apa nggak jadi bermasalah? Atau tensinya turun? Nggak. Jadi waktu penyesuaian dosis pun kadang-kadang itu selalu dimulai dengan dosis rendah. Kemudian diukur darahnya tiap minggu. Kalau belum nyampe naikkan dosis, kombinasikan obat sampai tekanan darahnya capai target. Dan obat itu bekerja lepas lambat. Jadi tidak akan begitu langsung kasih minum 3 macam obat langsung drop peng, enggak. Jadi itu tetap akan bekerja perlahan-lahan mempertahankan tekanan darah. Jadi tujuan di sini adalah kalau bisa sekali sehari minum obat, kenapa harus dibikin 3-4 kali? Itu kan cuma bikin repot, lebih resiko lupanya lebih besar. Jadi dengan minum 1 hari 1 kali, misalnya malam, ya udah tiap malam pastikan tiap jam 8 malam minum, tiap jam 8 malam minum, jauh lebih enak, ya kan? Kemudian jangan pakai patokan makan. Nah ini pengalaman buruk ya, pengalaman buruk ketatnya gini. Ada pasien yang minum obat harus makan dulu. Kalau nggak makan, nggak minum obat. Kita lihat sekarang efek untung ruginya. Pengalaman dokter, ada yang gara-gara nggak makan malam, entah waktu itu lupa, apakah marah-marah atau apa, akhirnya dia nggak makan malam. Dengan alasan karena nggak makan malam, akhirnya obat nggak terminum. Karena kebetulan pasiennya itu kena stroke, pas datang, dokter sempat nanya, ada minum obat nggak? Nggak dokter. Kenapa nggak diminum? Saya tadi malam nggak makan malam. Jadi gara-gara nggak makan, obatnya nggak terminum. Dampaknya apa? Akhirnya kena stroke. Nah kalau sudah begitu mau diapain lagi? Makanya dokter punya saran sih, makan nggak makan, kalau sudah waktunya minum obat, minum. Jadi bukan pakai patokan makan, tapi pakai patokan jam. Nggak mungkin nggak ada jam 8 malam. Jadi selalu ada jam 8 malam. Maka kalau misalnya bisa jam 8 malam, tiap jam 8 malam minum. Tiap jam 8 malam minum. Dengan begitu, obat itu tetap akan terminum, resiko lupanya lebih minim. Ya memang sih ada bilang karena faktor hormonal, bilang lebih bagus minumnya malam, tapi itu urusan para internis. Tapi yang jelas di sini adalah ibu harus rutin minum obat, tidak boleh putus. Kuncinya di situ untuk menghindari lupa. Jadi tipsnya adalah minum pada malam hari, karena malam hari kebanyakan itu sudah santai. Dan ibu yang tentukan jam berapa waktu itu santai. Tapi kalau misalnya ada urusan berangkat, mau keluar kemana-mana, itu udah ketahuan lebih dulu kan, sudah terjadwalkan. Jadi bawa obatnya, simpen di kantong, udah jam 8 belum, jam 8 sudah teng. Bila perlu pasang alarm. Tapi nanti lama-lama itu kan sudah jadi kebiasaan. Kalau sudah ingat, wah jam 8 saya harus minum obat, paling terbiasa refleks akan ingat, wah jam 8 ini saya harus minum obat. Nah ada lagi yang nanya, dokter gimana kalau misalnya satunya dikasih malam, satunya dikasih pagi, jadi saya harus minum obat pagi malam, bisa nggak saya sorong pelan-pelan jadi malam? Bisa. Jadi kalau bikin langsung pindah dari pagi malam langsung ke malam mungkin agak khawatir ya. Nah, supaya nanti nggak terlalu khawatir untuk tensi langsung turun atau apa, bener sorongnya disorong pelan-pelan. Jadi kalau misalnya pagi itu misalnya sudah sepakat mau minumnya malam, maka yang minum pagi itu oke lah tiap jarak 2 jam disorong. Kalau biasanya minumnya jam 6 pagi, besoknya dirubah jadi jam 8 pagi. Kemudian berikutnya naikkan jam 10 pagi, kemudian berikutnya jam 12, nanti jam 2, jam 4, sampai ketemu nanti sama-sama diminum pada waktu malam hari. Nah, dengan begitu secara klinis itu tidak akan berpengaruh terhadap fluktuasi tekanan darah. Jadi nyorong obat yang akan dipindahkan ke malam itu pelan-pelan. Memang tidak ada aturan sih harus 2 jam, harus 3 jam, harus 4 jam, enggak. Jadi itu cuma pengalaman aja, dokter nyorongnya dengan waktu 2 jam untuk tidak merubah sampai ada peningkatan atau penurunan tekanan darah. Dan itu sebaiknya disamakan aja, minumnya malam supaya nanti tingkat lupanya lebih minimal. Gitu ya. Demikianlah edukasi Prolani singkat. Apa resiko kalau sering lupa minum obat? Jadi dari yang ringan sampai berat.
Kalau misalnya tips ini atau informasi ini bermanfaat, silahkan bagikan ke sahabat, saudara, atau keluarga yang lain untuk mencegah. Cuma satu niatnya adalah membantu agar tidak sampai sahabat, saudara, dan keluarga itu jatuh ke komplikasi yang dokter sebutkan tadi. Kasihan kan kena stroke jantung atau gagal ginjal. Jadi biar nggak mudah lupa, maka lakukan tips yang tadi. Dan untuk saudara atau keluarga yang sering lupa, apalagi usia tua, sebaiknya ingat harus ada pengawas minum obat. Itu yang lebih penting. Mudah-mudahan di topik berikutnya dokter bisa menyampaikan tentang peran dari pengawas minum obat, terutama untuk pasien usia tua. Oke, semoga bahagia, salam sehat, dan tetap semangat.